Pria ini bergegas mengangkat palu di tangannya. Ia akan menghancurkan harta nasional ini. Orang-orang di sana panik melihat aksi nekatnya. Ketika ia terjatuh karena disergap penjaga, kepala Buddha tampaknya mulai berubah. Lapisan luar mulai retak dan jatuh. Untuk menampilkan patung kepala Buddha yang asli, pria itu memberitahu orang-orang, ini adalah patung Buddha pertama selama era Wu Taktin. Patung ini sudah bertahun-tahun dipertahankan. Kejadian itu sontak membuat semua orang menjadi kacau. Semua orang ingin melihat bentuk nyata patung Buddha itu. Jadi mengapa kepala Buddha yang sebenarnya dibungkus oleh yang palsu? Ternyata selama perang, harta negara ini terganggu. Dulu patung ini dimiliki oleh Huan Nathan dan dijual kepada pedagang Jepang. Setelah menjanjikan, Nathan dianggap sebagai kecurangan sehingga ia dieksekusi di Korea. Karena kesedihan, Ben mengatakan kepada cucunya bahwa seorang wanita membawa patung kepala Buddha ini kembali ke Tiongkok. Memahami pikirannya bertahun-tahun, saat patung tersebut secara resmi diserahkan beberapa hari yang lalu. Cucu dari Hahatan adalah Huyen. Menemukan patung itu bermasalah lagi. Dia mengamati patung kepala Buddha dengan cermat, menganalisa secara akurat bahan dan teknik yang digunakan untuk membuat patung Buddha. Semuanya dibuat sesuai dengan aliran tubuh Buddha terang. Pengerjaannya membutuhkan waktu, tapi bagian atas kepala Buddha kasar. Seharusnya menggunakan garis mutiara bumi yang lembut untuk mengasah. Tapi patung ini menjadi palsu. Generasi berikutnya memilih menggunakan kekerasan dan memotong kuarsa murah untuk mengasah. Baru saja meninggalkan tambalan kasar di patung. Namun upacara penyerahan kepala Buddha akan segera berlangsung. Ia ingin membuka untuk umum patung Buddha palsu. Huyen akan menemukan patung yang sebenarnya untuk waktu yang sangat singkat. Begitu juga dengan perusahaan mitra. Dia pergi ke tempat kakeknya bekerja tahun itu untuk mendapatkan petunjuk. Setelah pencarian yang panjang, keduanya menemukan tulisan di dinding. Yin ada di laut, tidak berdiri melawan matahari. Ketika melepaskan batu bata itu, mereka menemukan banyak barang antik yang berharga. Tetapi mereka tidak melihat peninggalan kepala Buddha. Setelah mengamati dengan cermat setiap barang antik, mereka menemukan pada masing-masing barang antik bobot yang khusus. Dengan cepat ia catat dan membandingkannya. Maka dari tanda-tanda ini, ia dapat mendengar nama yang disebut Pu Gyeong. Kakekmu sengaja meninggalkan nama orang ini di barang antik itu. Mungkin orang yang bernama Pu Gue ini tahu cara melakukannya. Sisa-sisa patung kepala Buddha. Dua orang dengan cepat menemukan harta karun itu. Tetapi ia mengatakan kepada mereka bahwa patung Buddha yang sebenarnya tersembunyi di desa Trin Gia di Daisan. Ketika dua orang tersebut pergi ke desa Dang Gia untuk mencari Duong Betni, dan juga menemukan cerita kepala Buddha yang palsu, Huyen dan rekannya Hoang Yen baru saja tiba di desa Dang Gia. Langkah tak terduga datang setelahnya, bukan untuk membuat Bos Dang ragu. Ketiga orang itu seperti saudara, tapi pada akhirnya mereka masih bisa melihat identitas. Ibu seperti apa? Membunuh. Melakukan tindakan ibu seperti apa? Yang Hai. 1 miliar. Kepala Buddha Min Duong. Kepala Buddha Jepang yang palsu. Yang asli ada di Ha, tidak ada dari Hi Hoa Bin. Menunggu untuk menemukan kepala Buddha. Bagikanlah sesuai keinginan Anda. Mengetahui bahwa ada harta tak ternilai tersembunyi di rumah Anda. Bos Dang Enhan gelap, memaksa mereka untuk pergi ke makam kuno di rumah Dang untuk menemukan patung kepala Buddha. Ketika ia menggerakkan ukiran di bawah, patung itu mulai bergerak perlahan. Di tanah tiba-tiba muncul sumur kering. Mereka mengikutinya sampai ke kuburan. Tentu saja mereka menemukan patung kepala Buddha harta nasional itu. Mereka mengamati patung dengan cermat. Sadarilah bahwa itu nyata. Bos Dang tidak sabar untuk menurunkan kepala Buddha dan mengambilnya. Tapi dengan cepat ia pun terjatuh. Ketika Bos Dang bertekad untuk pergi keluar dengan Huang Nguyen, tapi dia sendiri yang terbunuh duluan. Ternyata ia tertembak. Ia juga mencari harta, dan secara tidak sengaja menyelamatkan hidup Huyen. Akhirnya kepala Buddha jatuh ke tangannya. Pada saat ini, makam mulai bergetar secara dramatis. Orang-orang bergegas melarikan diri. Huyen merasa sangat kacau. Batu berjatuhan dan kakinya terluka. Huyen tidak bisa bergerak. Ia memeluk patung dan melarikan diri dari makam. Upacara penyerahan kepala Buddha berjalan sesuai rencana. Dan orang yang menerima kepala Buddha pun berubah. Pada saat yang penting yaitu penandatanganan, ia tiba-tiba berbicara kepada semua orang. Patung kepala Buddha ini palsu.
Di atas patung ini ada titik yang belum dilukis tangan dengan garis-garis mutiara. Menggunakan pasir kuarsa yang sangat mirip. Dan kemudian dipotong untuk mengasah. Kami menemukan patung kepala Buddha. Persis seperti itu di Gunung Hailoa. Bahkan dari materi dan kondisi yang lebih baik. Di belakang panggung langsung berdengung. Semua orang sangat penasaran. Tamu tak diundang tiba-tiba bergegas masuk ke aula. Dia adalah Huyen, untuk melarikan diri dari kematian. Dan kedatanganmu juga membantu semua orang untuk mulai memahami langkah dari semuanya. Saya juga punya kepala Buddha. Tahun itu kakek saya yang menemukan patung kepala Buddha ini. Jepang dan Korea Utara sama-sama menginginkannya. Mengapa kepala Buddha ini tidak jatuh ke tangan orang Korea Utara? Kakekku menemukan cara untuk melindunginya. Sekarang dia marah padaku. Prancis berada di bawah kulit terluar. Tubuhnya terletak di balik patung yang palsu. Lihat, saatnya telah tiba. Huyen segera mengayunkan palu yang sudah disiapkan ke arah kepala Buddha. Tentu saja, Buddha sejati tersembunyi dalam Buddha palsu. Tahun itu, nenek moyang menggunakan metode distorsi ini. Membuat semuanya terdiam melihat negara yang campur aduk. Cukup bantu patung itu untuk kembali ke pangkuan negara lagi. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.